Halo semuanya, baik lagi tentang seorang anggota polisi yang ingin kembali menjadi seorang mata-mata dan ingin memberantas para teroris yang sangat menjengkelkan. Oke, tanpa lama-lama, mari kita bahas alur filmnya coy. Oh iya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, pastikan kalian subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng supaya kalau ada video terbaru dari kita, kalian gak akan ketinggalan. Oke. Dah, siapa lagi nak lawan? Ini dimulai dari para anggota Chow Sing Sing yang sedang latihan untuk menyelamatkan Sandra dari para teroris. Dan di situ dipakai sebuah papan yang dibuat seolah-olah adalah para teroris. Lalu ada satu papan yang berbentuk seorang anak kecil yang juga ditembaknya. Dan Chow pun marah karena mereka tidak bisa membedakan antara mana teman dan mana teroris. Setelah latihan ini, Chow Sing Sing pun tidak lagi menjadi pemimpin pasukan mereka karena ia akan dipromosikan untuk naik pangkat. Chow pun bertemu dengan Tat di kantor mereka, dan di situ pun ada seseorang pria yang gak ada akhlak yang memperlakukan gak baik kepada si cewek. Kita sebut saja Ujang. Tetapi si Tat yang melihat dan merasa gak suka dengan sikap Ujang yang seenaknya dengan wanita, Tat pun mengajak Ujang untuk diinterogasi. Tat pun membalas perbuatan Ujang dengan sebuah kekerasan. Dan setelah itu, Tat mengajak duel si Ujang. Karena Tat gak bisa bela diri, ia pun meminta bantuan kepada Chow untuk membantunya. Dan tiba-tiba datang atasan mereka yang bernama Lydia. Nah, karena si Ujang merasa teraniaya, ia pun ingin menuntut Chow dan Tat yang sudah memukulinya. Tapi karena si Ujang yang menghina Lydia dan tiba-tiba, singkat cerita, Tat pun ditugaskan pindah ke bagian keamanan regional. Sedangkan si Chow ditugaskan menjadi polisi lalu lintas. Nah, suatu hari saat Chow sedang bertugas, ia malah ditabrak oleh sebuah mobil. Ternyata itu adalah rombongan si kura-kura Wong. Awalnya Chow tidak akan menilangnya karena kenal dengannya. Namun tetapi, suatu hari Chow sedang memanggang sosis. Tiba-tiba datang Tat yang bilang kalau ia sedang menangani sebuah kasus yang besar dan pergi begitu saja. Dan ternyata Tat akan menggerebek sebuah gudang yang digunakan untuk tempat persembunyian teroris dari Inggris. Nah, ternyata di sini sudah ada tim polisi divisi khusus yang sedang menggerebek gudang ini juga. Karena penasaran, Chow pun mengikuti Tat ke sana dan melihat pemimpin pasukan divisi khusus tertembak. Karena ketahuan, misi pun gagal dan mereka kembali ke kantornya. Singkat cerita, ternyata di sini Chow sudah berpacaran dengan guru Ho dan orang tua Ho juga menyuruh mereka untuk segera menikah. Namun Chow bilang kalau ia tidak punya uang untuk biaya pernikahan mereka. Nah, karena Ho tidak ingin Chow malu, Ho pun sengaja memberikan tabungan miliknya untuk biaya pernikahan mereka. Keesokan harinya, karena kegagalan Chow dalam menjadi polisi lalu lintas, si Chow akan dipindah tugaskan lagi ke pulau terpencil yang tidak ada aturan berlalu lintas. Dan oleh karena itu, Chow pun berhenti sebagai seorang polisi. Setelah Chow menganggur dan Tat menawarkan pekerjaan yang ada di berita koran, tapi Chow menolaknya karena merasa tidak cocok dengannya. Dan Chow pun ingin kembali lagi menjadi seorang mata-mata. Karena itu, Chow membutuhkan beberapa anak buah dan diajaknya kura-kura Wong untuk ikut dengannya. Tetapi Wong dan temannya pun tidak mau karena Chow suka menipunya. Tapi untuk mengajak mereka, Chow pun harus membayar mereka setiap bulannya. Dan setelah itu, Chow telah merencanakan untuk menyusup ke dalam sekolah elit di Hong Kong. Kemudian, Chow pun datang ke sekolah untuk mendaftarkan mereka berempat. Karena sekolah elit, tentu saja bayaran sekolah juga sangat bikin Chow tercengang. 書簿費咧就每位就3600，就運動裝費咧就每位就2800，總數加埋就41600。
Setelah itu, mereka pun datang ke sekolah dengan gaya yang apa adanya. Namun, di situ mereka bertemu dengan polisi divisi khusus yang menyamar juga menjadi pelajar. Nah, si pemimpin divisi khusus ini kita sebut saja si Asep. Kemudian mereka pun datang untuk menemui guru BP di sekolah itu yang ternyata adalah Nah, karena tak takut ketahuan oleh si Asep, Tat pun berpura-pura menampar Chow. Dan tak sengaja, Tat pun memukul Chow dengan sebuah pentungan. Singkat cerita, saat Chow dan Wong ke WC, Wong pun bertemu dengan cewek tomboy di sana. Dan setelah itu, kemudian mereka pergi ke perpustakaan dan bertemu dengan cewek yang bernama Sandy. Nah, buat info juga, ternyata cewek yang bertemu di WC tadi adalah kakaknya Sandy. Kita sebut saja si Ule. Setelah menemukan kelasnya, ternyata Sandy adalah teman sekelas Chow. Dan sepertinya di kelas itu adalah kelas yang bandel dan suka seenaknya saja. Pada saat mulai pelajaran agama, Chow pun melawan ajaran dari si guru. Dan karena Chow mengira kalau kelas itu adalah kelas yang bandel, Chow pun meninju si guru tersebut. Dan kemudian Chow pun dihukum olehnya. Nah, karena Chow kesal dengan Tat, Chow pun mengajak Tat untuk ke WC. Tapi Tat pun berlari. Setelah bertemu di WC, Tat pun dipukuli oleh Chow di sana. Dan ternyata di WC sebelah ada si Asep dan temannya yang lagi ngobrol soal Sandy. Chow yang mendengarnya pun mulai mencari tahu soal Sandy. Singkat cerita, Asep yang sedang main basket dan ada juga Sandy di sana. Dan Chow yang datang pun terlihat memperhatikan Sandy dari kejauhan. Dan di sini terlihat juga kalau si Asep ini suka sama si Sandy. Karena Asep kesal, Asep pun melemparkan bolanya ke arah Chow. Chow yang melihat bolanya pun langsung menepis bolanya dengan sebuah jurus. Nah, di situ Sandy sepertinya tertarik dengan Chow. Singkat cerita, pada saat latihan bela diri judo, Chow pun dipasangkan dengan Sandy untuk latihan. Namun bukannya latihan, mereka malah setelah latihan selesai, si Asep yang habis mandi datang menghampiri Chow dan bilang ke Chow kalau dia jangan mendekati Sandy. Tapi mereka pun malah berdebat dan ingin bertarung. Nah, pada saat istirahat, Chow dan Wong membuat rencana untuk memisahkan Sandy dan kakaknya agar Chow dapat informasi dari Sandy. Dan Wong pun mengalihkan perhatian kakaknya Sandy sampai Wong dikejar olehnya. Dan setelah itu, Sandy yang sendiri pun dikejar oleh Chow. Nah, pada saat mereka sudah bertemu berdua, Chow pun menanyakan sebuah informasi tentang orang yang bernama Mike Chen. Nah, setelah itu mereka pun berkumpul dan mendapatkan sebuah informasi tentang Mike Chen. Kemudian Sandy pun datang dan mengajak Chow untuk minum soda. Pada saat di kantin, ia pun melihat Ho yang ternyata ada di sana juga. Lalu, Chow pun pindah dari tempat itu dan menyuruh Sandy untuk mencari makanan sendirian. Karena takut ketahuan oleh Ho, Chow pun terpaksa untuk memakai sebuah topeng. Dan apesnya si Chow malah ketahuan pada saat Tat memanggilnya. Dan karena itu, Ho pun marah dan ingin membatalkan pernikahannya. Nah, keesokan harinya pun, Chow bilang kalau ia tidak mau diikuti oleh Sandy. Tapi si Sandy malah ngambek dan menangis. Lalu Chow pun melihat sebuah gambar di papan tulis dan ingin menghapusnya. Pada saat Chow menghapusnya, tiba-tiba datang seorang guru ke kelas. Dan kemudian murid bandel yang ada di belakang menimpuknya dengan penghapusan dan ditangkap oleh Chow. Kemudian dibalikin lagi ke belakang. Kemudian Chow dipanggil oleh Tat ke ruang guru, yang ternyata Tat dan bosnya Lydia merencanakan untuk mengeluarkan Chow dari sekolah agar tidak ikut campur masalah kasus ini. Singkat cerita, ternyata para teroris itu ingin menyerang sekolah ini dan para polisi pasukan si Asep pun telah mengetahui hal ini. Si Sandy yang sedang menangis ini pun pergi ke lapangan basket dan disamperin oleh si Asep. Di sisi lain, ada anak-anak lain yang sedang mempersiapkan untuk malam Natal. Dan tiba-tiba, para teroris itu menyandra mereka semua.
Merry Christmas. Karena sangat ketakutan, Wong pun menelpon Chow untuk meminta bantuannya. Nah, ternyata sinyal HP Wong ketahuan oleh orang operator si teroris, dan mereka pun saling oper-operan HP-nya agar tidak ketahuan. Scene kemudian berganti ke Sandy dan si Asep. Kemudian mereka ketahuan oleh para teroris. Si Asep pun terkena sedikit tembakan di tangannya. Kemudian tiba-tiba datang Tat yang memakai baju ala-ala Terminator gitu, menyelamatkan mereka semua. Kemudian Chow mendatangi markas polisi yang sebelumnya ia pimpin untuk meminta bantuan kepada anggota tim sebelumnya. Setelah Tat mengalahkan beberapa teroris, dan Tat pun menyuruh mereka semua untuk pergi lewat ruang bawah tanah. Tapi pada saat teroris itu datang dan dengan bodohnya Tat, ia malah meledakkan ruangan itu sampai akhirnya Tat terpojokan. Kemudian, Chow dan pasukannya datang ke sana untuk membantai para teroris dengan sebuah taktik yang sangat apik sekali. Dan setelah masuk ke dalam, Chow menyuruh semua pasukannya untuk mencari Tat. Kemudian Chow menemukan ada sebuah ruang untuk ke bawah. Tetapi di situ banyak sekali teroris di dalamnya. Setelah masuk ke dalam, Chow pun membantai semua teroris itu. Kemudian ia bertemu dengan Tat yang sudah tertahan oleh seorang teroris. Chow pun disuruh untuk melepaskan semua senjata dan berbalik badan. Pada saat Chow ingin ditembak, ia pun mempunyai insting untuk menangkap pelurunya. Tapi ternyata pelurunya tidak tertangkap karena ia hanya menipu si teroris. Kemudian Chow langsung mengambil senjatanya dan menembak si teroris tersebut. Kemudian, datanglah semua pasukan polisi dan si bos Lydia pun kembali menyambut Chow sebagai seorang polisi yang diangkat menjadi komisaris. Nah, pada saat Lydia menanyakan luka Chow, dia bilang itu tidak apa-apa. Tapi kemudian, di akhir film, Chow pun datang ke sekolah untuk memberikan sebuah bunga kepada Ho. Tapi ternyata Ho sudah dilamar oleh orang lain. Dan film pun tamat. Oke, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kalau kita bekerja keras dalam suatu pekerjaan, maka hasil yang didapatkan akan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Just sing this song, so wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design.